Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat baik lahir dan juga batin, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kita rizki yang barokah, rizki yang halal, dan juga rizki yang berlimpah. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu hamba yang beruntung atau hamba yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat agung serta salam mulia semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa syariat dan juga yang telah membawa nenek moyang kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu agama Islam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, bicara tentang hari mahsyar. Hari mahsyar adalah hari pembangkitan manusia, dan juga di mana matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, dan lari dari ibu dan ayahnya, dan lari dari istri dan anaknya. Jadi nanti di hari mahsyar, di hari pembangkitan manusia, semua orang-orang hanya sibuk akan dirinya sendiri, lari dari saudaranya, tidak akan ingat pada keluarganya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nas hufatan uratan ghuralan. Qalat Aisyah fakultu ar-rijal wan nisa jami'an yanduru ba'duhum ila ba'. Qala al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik. Wa fi riwayatin min ayyandura ba'duhum ila ba'. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, manusia dibangkitkan dengan tanpa beralas kaki, tanpa menggunakan pakaian, dan juga tanpa dihitan. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ar-rijal wan nisa jami'an yanduru ba'dhum ila ba'. Laki-laki dan perempuan semuanya akan melihat satu sama lain. Kemudian Rasulullah menjawab, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dalik. Peristiwa ini lebih dahsyat daripada mereka harus mementingkan hal tersebut. Dan di dalam riwayat lain, peristiwa hari mahsyar lebih penting daripada mereka memikirkan melihat satu sama lain antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan, yaitu di hari mahsyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma dhilla illa dhilluh. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, sab'atun, ada 7 golongan
yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Kenapa begitu besar pahala bagi pemimpin yang adil? Dijelaskan juga dalam hadis lain, la yaumun min sultanin adil afdalu min ibadati sab'ina sana. Satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Akan tetapi ketika pemimpin yang adil ini mempunyai pahala yang sangat besar, maka ada juga konsekuensi bagi pemimpin yang tidak adil. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Diceritakan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang memimpin kaum dan kaum tersebut tidak suka pada pemimpin tersebut, dengan artian pemimpin itu tidak adil. Jadi bagi pemimpin, kalau pemimpin tersebut adil, maka pahalanya sangat besar, dan kalau tidak adil, maka efek sampingnya juga sangat besar. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari masa muda dia hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, seseorang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Orangnya berada di rumah tapi hatinya selalu berhubungan dengan masjid, atau orang tersebut selalu beribadah ke masjid. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man roha ila masjidil jamaah fa khutwatun tuktabu hasanatan wa khutwatun tamhu sayyi'atan dhahiban wa raji'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka langkah orang tersebut, setiap langkahnya, langkah pertama dicatat sebagai kebaikan, dan langkah yang kedua bisa menghapus dosa. Zahiban warajian, baik pergi dan juga pulangnya. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Artinya, 2 seseorang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dan berpisahnya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah yang sesungguhnya adalah cinta kepada orang-orang soleh. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, man ahabba rajulan solihan fa innama yuhibbullahu tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang cinta kepada orang soleh, maka hanya saja orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dinamakan cinta karena Allah adalah cinta kepada orang soleh. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzata hasanin wa jamal faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, kemudian berkata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah kemudian menyamarkannya sehingga tangan kiri itu tidak tahu bahwa tangan kanannya itu bersedekah. Ini adalah peribahasa. Maksud dari hadis ini adalah sedekah sirri, yaitu bersedekah sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa kita bersedekah. Yang terakhir,
Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, sendirian, fafadat aina, kemudian meneteslah air matanya. Muttafaqun alaih. Kesimpulannya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Yang keempat, 2 seseorang yang saling cinta karena Allah. Yang kelima, seseorang yang diajak berzina, kemudian orang tersebut berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, dengan artian tidak mau diajak berzina. Yang keenam adalah orang yang bersodakoh sirri, sodakoh yang tidak diumumkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seraya sendirian, kemudian air matanya menetes. Maka 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa termasuk pada salah satu dari 7 golongan tersebut, dengan harapan agar kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada tara. Wallahu waliyyur rasyad wal hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.